semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Di video kali ini aku membahas lagi soal SNMPTN Barat 2021 yang bagian kimia yang khusus part 2. Jadi bagi adik yang belum nonton part 1-nya silahkan aja cek videonya, atau kalian bisa cek di playlist soal mandiri SNMPTN Barat. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu support kakak dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Oke ya guys, kita lanjut ke soal nomor 36. Adik-adik silahkan sediakan pena dan bukunya untuk diroret biar kita belajar secara bersama. Untuk soal yang pertama, dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalor diabaikan yang berisi 365,75 ml yang dilarutkan dalam 4,25 gram LiCl dengan Mr 42,5. Kalor pelarutan LiCl adalah min 37 kJ per mol. Temperatur sistem kalorimeter meningkat dari suhu 25 menjadi 27,5. Kalau jenis larutan LiCl yang terbentuk adalah, jadi yang diketahui di dalam soal ini ada ditulis dulu ya. Yang pertama itu adalah volume air, yaitu 365,75 ml. Nah, setelah volume air diketahui adanya massa ya, massa dari larutan LiCl yaitu 4,25 gram, dan juga diketahui deltahannya kalau pelarutannya min 37 kJ per mol. Oke, kalau kita bahas delta T-nya itu kan dari 27,5 dikurang dengan 25 ya selisihnya. Ini sekitaran 2,5 derajat Celcius. Nah, yang ditanya di sini adalah kalau jenis adalah C jenis ya. Nah, sebenarnya rumusnya gini ya. Kita menggunakan rumus kimia C. Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Nah, C yang akan kita cari, delta T-nya udah. Nah, tapi di sini tuh massa airnya belum diketahui. Jadi kita cari dulu nih massa air. Nah, massa air itu kan rumusnya apa kalau diketahui volume? Nah, bisa kita pakai rumusnya adalah Rho sama dengan M per V. Berarti kalau tanya M, berarti Rho dikali dengan V. Rho-nya itu kan 1 gram per mililiter. Walaupun tidak diketahui dalam soalnya, jadi harus tahu ya. 365 dikali dengan 75 mililiter. Coret mililiternya. Nah, massanya 365,75. Nah, adik-adik masukkan ke sini ya. Massanya itu 365,75 dikali C dikali dengan 2,5. Nah, sementara Q-nya nggak tahu, jadi ada hubungan delta H, itu rumusnya adalah min Q per mol. Jadi adik-adik harus ingat ya rumus yang ini. Nah, berarti kalau tanya min Q, berarti delta H dikali dengan mol. Delta H-nya itu adalah berapa tadi? Minus 37 kJ per mol. Nah, baru dikali mol. Mol yang diambil di sini adalah mol dari si LiCl ya. Nah, kita tahu mol. Mol itu kan rumusnya apa? Kalau kita cobain adalah gram bagi mR. Berarti gramnya si LiCl kan 4,25 ya. Yang ini tuh. Oke. Lalu kita bagi dengan mR-nya 42,5. Nah, kalau kita coretkan ini 0,1 gram, berarti nah, ini kalau kita ituin dapatnya ini joule. Dan kalau dikali jadiin ke joule, ya ini berarti dikali dengan 1000 ya. Minus, karena di sini udah minus, berarti Q-nya adalah 3700 karena dia 3,7. Nah, baru adik masukkan di sini 3700. Jadi ingat nih rumusnya ya. Oke. Nah, berarti nilai C-nya adalah 3700 ada dibagi dengan 365,75 dikali dengan 2,5. Jadi
Ini adalah 4,045. Oke, hitung-hitungannya cari sendiri ya. Jadi C ini kita bulatkan yang 4,0. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya. Gampang kan? Berarti adik-adik cari dulu yang pertama ini, yang kedua adalah ya ini, baru statistika terakhir di sini. Oke, jadi jawabannya adalah 4,0. Oke, next soal berikutnya. Nah, pada suhu tertentu penguraian dari SO2Cl, jadi ada SO2Cl2 terurai menjadi SO2 ditambah dengan Cl2. Nah, mengikuti reaksi OD1 jika selama 36 jam tekanan parsial SO2Cl2 berkurang. Jadi ini ada tekannya itu P-nya itu sekitar 640, lalu berkurang menjadi 40. Nah, berapakah T paro ya? T 1/2-nya. Oke. Ini kita pakai rumusnya adalah NT sama dengan N0 kali 1/2 ya, berpangkat T per T 1/2 atau T paruh ya. Nah, kita bisa anggap NT itu adalah tekanan akhir. Tekanan akhirnya 10 ya. Kayak yang ini. Sedangkan awalnya 640 dikali dengan 1/2. Nah, waktunya T-nya diketahui di sini 36 jam. Berarti ini 36 per T 1/2. Ini pangkat ya. Jadi kalau kita pindah ruasin, ini 40 itu dibagi dengan 640 sama dengan 1/2 ya. Ya. Jadi ini 36. Oke. Per T 1/2. Jadi ini kalau kita bagi nih ya, sama dengan 1/16 sama dengan 1/2 36 per T 1/2. Nah, 1/16 tuh bisa kita jadiin 1/2 berpangkat 4 ya. 1/2 36 per T parohnya. Jadi dicoretlah 1/2 ini, sehingga T parohnya adalah 36 dibagi dengan 4. Jawabannya adalah 9Y. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah option E. Oke, adik-adik, gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 38. Pada temperatur tertentu dalam wadah tertutup bervolume 1 liter, ya di sini ada volume 1 liter. Terdapat sistem kesetimbangan sebagai berikut. Dalam keadaan setimbang, konsentrasi NO2 dan konsentrasi N2O4 masing-masing itu adalah 2 molaritas. Kesetimbangan tersebut adalah, nah jadi di sini dia menanyakan pergeseran kesetimbangan itu kemana kalau ditambahkan perlakuan dari option A, B, C, D, dan E. Ya, jadi caranya gimana? Kita harus cari dulu nilai Kc, karena ini materi kesetimbangan kimia ya. Kc itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Jadi kalau rumus Kc itu adalah perkalian konsentrasi produk dibagi dengan reaktan dan masing-masing dikalikan dengan koefisien. Ini kan karena dia satu sama ya. Nah, ini dianggap 1 nih. Berarti konsentrasi NO2 berpangkat 2 ya, dikali dengan konsentrasi N2O4. Oke, tinggal dimasukkan konsentrasinya masing-masing 2 tadi ya. Berarti 2 pangkat 24 dibagi dengan 2 juga. Berarti dapatnya 2. Gitu. Kira-kira adik-adik paham? Oke. Nah, dari situ kita bisa mencari pergeseran kesetimbangan. Jadi kalau keadaan dia udah setimbang dan ditambahkan lagi zat-zat ini by option A, B, C, dan E, berarti itu namanya disimbolkan lagi dengan Kc ya, Kc. Bedanya apa? Ini udah ditambahkan, kalau ini dia udah dalam keadaan setimbang gitu. Nah, Kc ini sama juga dengan rumus yang di atas. Coba ini option A ya. Konsentrasi NO2 berpangkat 2 dibagi dengan konsentrasi dari N2O4. Oke, nah sebelumnya kita harus cari dulu nih, karena kan ini satuan mol ya, otomatis konsentrasi ini harus dijadiin dulu ke mol. Kita cari berapa mol dari si NO2. Rumus mol itu kan molaritas kali volume, berarti molaritasnya kan
masing-masing 2 molaritas tadi ya, dan volumenya dibilang di soalnya 1 liter, berarti dapatnya 2 mol. Oke, kita lanjutkan. Kita cari juga untuk mol dari N2O4 ya, itu molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritasnya adalah 2, volumenya juga 1. Berarti ini dapat 2 mol. Nah, ini udah satuan mol. Nah, tiba-tiba kita lihat dulu ya, option A ini katanya ditambahkan 1 mol NO2 dan 3 mol dari N2O4. Berarti tambahkan di sini ini 1 mol dan ini tambahkan 3 mol. Jadi totalnya ini adalah 5 mol. Ini totalnya adalah 3 mol. Nah, baru ada substitusikan ke sini. Nah, ini kan baru mol ya. Kalau misalnya konsentrasi, kan di sini satunya konsentrasi. Konsentrasi itu kan rumusnya apa? Kebalikan dari tadi, N dibagi dengan volume. Berarti adik-adik bagi juga dengan volume yang ada. Ternyata volumenya 1, jadi nggak berpengaruh ya. Kan di sini kan 3 mol ya. 3/1 pangkat 2 dibagi dengan 5/1 juga. Jadi dia N per V ya rumusnya. Nah, jadi 3 kali 3 9, 9 dibagi dengan 5. Nah, oke adik-adik, jadi ini 1,5. Oke. Nah, dia ada konsepnya gini ya. Oke, hubungan QC dengan KC. Nah, kalau QC-nya ya, kalau QC besar dari KC, berarti kesetimbangan akan bergeser kemana? Ke arah kiri. Nah, tapi kalau QC-nya kecil dari KC, berarti dia ke arah kanan. Dan kalau QC sama dengan KC, dia dia tidak akan bergeser, artinya dia tetap. Nah, ternyata di soal QC-nya kecil dari KP, ya kan? Coba lihat QC-nya 1,5 sedangkan KC-nya, oh ini KC ya, KC-nya 2, berarti dia sebenarnya harus bergeser ke kanan dong, karena QC kecil dari KC. Nah, berarti option ini salah karena dibilangnya bergeser ke arah kiri. Bisa? Nah, oke, kita coba cek option B ya. Option B di sini ditambahin 1 dan ditambah dengan 2. Oke, kita langsung aja ya tanpa bikin satu-satu karena menghemat tempat juga. Berarti kan dia awalnya tadi kan 2 mol ditambah dengan NO2-nya 1 mol ya, lalu dipangkatkan dengan 2 dan dibagi dengan tadi dia yang ini ya dipakai ya. Oke, berarti 2 ditambah dengan 2. Berarti ini 3 pangkat 2 9 dibagi 4. Nah, 9 bagi 4 dapatnya berapa adik-adik? Adalah 2,25. Oke, ternyata QC-nya besar dari KC. Berarti dia harus bergeser ke kiri. Nah, jadi ini jawaban yang benar ya. Karena di sini QC-nya besar dari KC. Ya kan? Coba lihat, ini kan di sini 2,25 sedangkan KC-nya di soal yang ini 2. Nah, berarti dia QC besar dari KC, berarti bergeser ke arah kiri. Di sini dia bergeser ke arah kiri. Nah, jadi kalau udah dapat jawabannya langsung aja checklist B. Karena itu memperhemat waktu. Oke, berikutnya. Nah, ini materi tentang sifat koligatif larutan ya. Yaitu kesukulnya adalah tekanan osmotik. Nah, jadi kalau tekanan osmotik, adik-adik cukup pakai rumus yang ini doang. V sama dengan molaritas dikali dengan R dikali dengan T. Nah, juga bisa dikalikan dengan I kalau dia elektrolit atau dapat mengatakan arus listrik. Ternyata dibilangnya di sini elektrolit adik-adik. Oke. Nah, berarti adik-adik tinggal substitusikan rumus V. V itu adalah tekanan. Tekanannya di sini 3. Oke. M. M itu kan molaritas. Kalau kita jabarin molaritas itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mR dikali dengan 1000 per volume dalam mililiter. Berarti gramnya di sini 10, mR-nya itu yang akan kita cari ya. mR dikali dengan 1000 per volumenya di sini adalah 1 liter atau dijadiin ke mililiter 1000. Nah, kita catat ya. Jadi langsung masukkan aja molaritas di sini, berarti sisa 10 per mR dikali R-nya itu 0,082 yang ini
Nah, T-nya itu harus ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin ya. 300. Nah, I. Nah, I itu didapatkan dari ionisasi dari ionnya. Coba X-Y2 itu terion jadi X2 positif tambah 2Y negatif. Berarti jumlah ionnya adalah 3, berarti kalian kalikan 3 di sini. Sehingga MR-nya adalah, ya ini coret ya, bisa dibagi ya. Berarti kalau dikaliin semua, sehingga nilai MR-nya itu adalah kira-kira berapa? 246. So, jawaban yang benar adalah option E. Oke, gampang ya. Next, soal nomor 40. Nah, ini katanya perbandingan HOBR dengan OBR min. Nah, ini ciri-ciri dari larutan buffer ya. Atau sering disebut dengan enggak. Nah, oke, jadi rumusnya karena dibilangnya di sini asam, udah pasti ini penyangga yang bersifat asam. Rumusnya langsung bikin aja deh, Ka dikali konsentrasi HOBR dibagi dengan OBR negatif. Nah, dibilangnya pH-nya 10. Kalau dia pH-nya 10, jadiin dulu konsentrasi ion H positif. Langsung naikin aja ya, berarti 10 pangkat min 10. Berarti masukkan di sini 10 pangkat min 10. Sedangkan nilai Ka-nya 10 pangkat min 9. Oke, dikali dengan HOBR per konsentrasi OBR negatif. Nah, kalau dibagi nih, ini sama ini berarti dapatnya 10 pangkat min 1 yang ininya. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke, adik, sekian dulu soal part 2-nya. Ditunggu part 3-nya ya. Jadi soalnya kakak bikin 3 part karena terlalu panjang, takutnya adik bosan. Karena total soal SNMPTN Barat untuk kimia itu ada 15 soal. So, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.